Baik, di video kali ini kita akan melihat bahwa Kemenpan RB terbitkan 4 permen Bapak Ibu terkait regulasi seleksi PNS dan P3K yang akan digelar pada 16 sampai 31 September 2023 ini. Apakah untuk guru akan ada aturan baru karena kemarin untuk 2022 masih menggunakan Permenpan RB tahun 2022 dan itu mengakomodir untuk rekan-rekan P1, P2, P3 dengan aturan yang lama. Nah, bagaimana dengan aturan terbaru? Apakah guru akan dibuat aturan terbaru? Info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, di sini kita mendapatkan informasi dan berita terbaru yang dilansir di laman JPNN. Ada kejutan Panselnas untuk pelamar CPNS dan P3K, seluruh honorer diminta bersiap-siap. Menjelang pendaftaran CPNS dan P3K, ada kejutan dari Panselnas. Apa kejutannya Bapak Ibu? Seluruh honorer, baik guru, nakes, dan tenaga teknis diminta bersiap-siap. Menurut Deputi Bapak Suharmen mengatakan bahwa saat ini Panselnas tengah menyiapkan regulasi pengadaan CPNS dan P3K. Berbeda dengan tahun 2021 yang hanya ada 3 regulasi, tahun ini disiapkan 4 peraturan Menpan Bapak Ibu berkaitan dengan seleksi. Ada 4 Permenpan RB yang disiapkan Kemenpan RB, yaitu tentang pengadaan CPNS, kemudian P3K guru, P3K tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Mengenai posisi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan guru tahun 2022 apakah akan tetap digunakan, yaitu berkaitan dengan P1, P2, P3 dan P4 atau ada regulasi baru. Nah, di sini Deputi Suharmen mengatakan belum mengetahui dengan pasti. Namun dia memastikan jika ada 4 jenis pengadaan CASN dan masing-masing pengaturannya berbeda, maka semestinya akan ada regulasi tersendiri. Selain ada 4 regulasi, BKN sebagai Ketua Panselnas juga membuat portal SN Karir untuk memberikan informasi kepada calon pelamar tentang jabatan yang hendak dilamar. Ini sudah kita ketahui dari informasi sebelumnya, supaya Bapak Ibu yang mungkin rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus nanti tidak mengajukan mundur ya, karena melihat gajinya ternyata kecil atau beban kerja yang diemban itu berbeda dengan kualifikasi ataupun kemampuan rekan-rekan semua. Nah, termasuk juga di dalamnya ada persyaratan jabatan, rentang penghasilan yang akan diterima, jadwal pendaftaran dan lainnya. Ini untuk di portal SSN yang baru. Intinya adalah agar setiap pelamar tahu ketika diterima menjadi SN nanti jabatannya apa, lalu memiliki gambaran tentang apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ini berkenaan dengan ASN Karir ya, di portal SSN nanti. Nah, sebagai pengingat, Kemenpan RB telah menyiapkan juga 80% formasi P3K untuk honorer agar terisi maksimal. Kemenpan RB pun telah menggodok regulasi khusus untuk honorer K2 dan tenaga non-ASN. Ini sudah kita ketahui bahwa rekan-rekan K2 dan non-ASN ini juga akan mendapatkan prioritas di samping rekan-rekan yang fresh graduate. Saat ini teman-teman Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk K2 maupun non-ASN ya, kata Deputi Suharmen kepada JPNN. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN, sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberikan kesempatan tetapi hanya 20%. Itu kebijakan besar pemerintah. Dia juga menegaskan Kemenpan RB nomor 571 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis tidak digunakan lagi untuk seleksi 2023 ini, karena kemarin untuk rekan-rekan yang reformulasi ya untuk tenaga teknis ini sudah akan berakhir di tahun 2023 dan tidak akan digunakan pada seleksi terbaru di tahun 2023 ini. Nah, demikian Bapak Ibu informasi penjelasan terkait rencana yang akan dibuat oleh Panselnas menjelang pendaftaran P3K dan CPNS pada tahun 2023 ini yang insya Allah akan dimulai ya lebih kurang seminggu lagi Bapak Ibu. Pada tanggal 16 sudah mulai pengumuman dan tanggal 17 Bapak Ibu sudah mulai akan diminta login ke laman SSN BKN untuk melakukan pendaftaran, dan tentu saja kita masih menunggu Permenpan RB yang dimaksud agar nanti Bapak Ibu mengetahui apakah yang sudah punya akun buat akun lagi atau tinggal langsung login dan memilih formasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.